Kasus Subang terungkap, ahli forensik Dr. Hastri bicara belak-belakan, inilah langkah Polda Jabar. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Mengejutkan, Polda Jabar periksa ratusan orang saksi kasus Subang, pelaku siap diumumkan. Kasus pembunuh ibu dan anak di Subang kembali ada perkembangan baru, kali ini datang dari Polda Jabar. Kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel itu hampir 6 bulan terjadi, yakni tanggal kejadian di tanggal 18 Agustus tahun 2021, namun hingga kini belum terungkap. Update kasus Subang terbaru dari Polda Jabar disebutkan ternyata diam-diam Polda Jabar telah memeriksa saksi-saksi ratusan orang dari sebelumnya, ekspos terakhir hanya 69 orang. Fakta ini tentunya mengejutkan karena selama ini tak terungkap dan polis pun ternyata diam-diam tanpa diketahui media telah pemeriksaan kasus Subang terus berlanjut. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan, hingga saat ini penyidik sudah memeriksa 100 lebih saksi dalam perkara Subang. Saya sudah melakukan koordinasi dengan penyidik, memang kita belum publikasi lebih banyak, tetapi jumlah yang diperiksa itu seratusan lebih orang yang kami periksa, ujar Ibrahim Tompo, saat ditemui di Jalan Mekarwangi, Kota Bandung, Rabu tanggal 9 Februari tahun 2022. Namun meski begitu, misteri pelaku perampasan nyawa ibu dan anak di Kabupaten Subang masih belum terungkap. Dalam kasus Subang itu terungkap penyidik dari Polda Jabar pun sudah memeriksa sejumlah saksi, mengumpulkan alat bukti hingga membuat sketsa terduga pelaku yang sudah disebarkan ke Polsek dan Polres di sejumlah wilayah. Menurut Ibrahim, penyidik bakal terus melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan alat bukti lainnya untuk mengungkap pelaku perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Jadi, kita memang tetap secara maraton melakukan pemeriksaan terkait alat bukti dan kesaksian. Kita berharap nanti ini bisa memberikan petunjuk kepada penyidik nantinya, katanya. Seperti diketahui, kasus pembunuh ibu dan anak di Subang hingga kini masih menjadi misteri. Tanggal 18 Agustus tahun 2021, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan tewas di rumahnya. Mayat Amel dan Tuti telah ditemukan di bagasi mobil Toyota Alphard milik yang terparkir di depan rumahnya. Penyelidikan atas kasus pembunuhan itu terus dilakukan, bahkan semula hanya ditangani Polres Subang lalu dibantu oleh Polda Jabar. Bahkan Mabes Polri dan Bareskrim Polri turun tangan. Tidak hanya itu, ahli forensik Dr. Sumi Hastri pun turut turun tangan dalam melakukan otopsi. Namun hingga 6 bulan ini belum juga terungkap. Terbaru Subang, mengejutkan dalang eksekusi Tuti dan Amel diduga orang berkedudukan, kecurigaan publik memanas. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang hingga kini masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Seperti diketahui bahwa kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu telah berjalan lebih 5 bulan namun pelaku belum juga terungkap. Terlebih dalam mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, pihak kepolisian telah melakukan berbagai usaha mulai melakukan olah TKP, analisa barang bukti, memeriksa sebanyak 69 orang saksi, hingga melakukan otopsi pada jasad korban yang kedua kalinya. Namun seperti yang telah terlihat saat ini bahwa usaha polisi tersebut belum juga menemukan titik terang pengungkapan pelaku pembunuhan Subang. Lamanya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang juga turut dikomentari oleh sejumlah analis, salah satunya Anjas. Dalam tayangan Anjas yang diunggah pada beberapa bulan lalu, disebutkan bahwa kemungkinan dalam kasus pembunuhan Subang ada keterlibatan orang penting seperti penjabat. Dugaan ini juga diperkuat lagi dengan kemunculan BIN, Badan Intelijen Negara, yang juga turut diikut seratkan dalam pengungkapan kasus Subang. Dikatakan oleh Anjas bahwa kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu menjadi kasus yang istimewa sebab kedua korban bukanlah orang yang memiliki jabatan yang penting, hingga sampai diturunkannya BIN dalam kasus ini. Seperti diketahui bahwa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu pada saat masih hidup mereka merupakan pengurus Yayasan Bina Prestasi Nasional yang menjabat sebagai bendahara dan sekretaris dan bertugas mengurus keuangan di yayasan. Kemunculan BIN di kasus Subang juga menjadi pertanyaan bagi banyak masyarakat, bahkan tak sedikit dari mereka yang menduga bahwa kemungkinan ada keterlibatan orang penting atau orang yang memiliki kepentingan pada yayasan milik keluarga Yosef. Mengapa dicurigai dalang atau otaknya mungkin ada oknum orang penting? Ini terindikasi dari sepertinya pelaku pembunuhan itu pintar sekali sehingga polisi belum berhasil mengungkapnya, tutur salah seorang warga di sekitar TKP saat diwawancarai oleh tim desjabar.com pada tanggal 10 Desember tahun 2021.
Kemudian kecurigaan semakin memanas saat diperiksanya Danu secara maraton di Polres Subang pada bulan Oktober lalu. Di mana pemeriksaan tersebut tak hanya dihadiri oleh wakil dari Mabes Polri saja namun juga dihadiri oleh perwakilan dari BIN, Badan Intelijen Nasional. Dikatakan oleh Anjas bahwa BIN merupakan suatu lembaga yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi sejak setahun lalu, maka pengguna utama dari lembaga tersebut ialah Presiden sendiri. Apakah sebegitu gentingnya hingga urusan negara sampai berhubungan dengan pengungkapan kasus ini? Tutur Anjas dikutip dari kanal YouTube Anjas di Thailand pada tanggal 31 Oktober tahun 2021. Banyak pakar mengatakan kasus Subang tergolong kasus yang rumit. Kabid Humas Polda Jabar mengatakan tersangka tak bisa sembunyi selamanya. Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Suntana sempat menargetkan untuk mengungkap kasus tersebut pada awal tahun 2022. Banyak pihak yang bertanya, kenapa Polda Jabar terlihat begitu kesulitan mengungkap kasus Subang ini? Lantas, mampukah polisi mengungkap misteri pembunuh Subang tersebut atau masih jadi misteri? Dalam kasus Subang ini, polisi melibatkan ahli forensik Mabes Polri, Kombes Pol Dr. Sumi Hastri Purwanti. Bahkan ahli forensik Dr. Hastri melakukan 2 kali pemeriksaan forensik pada tubuh korban. Dir Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Yani Sudarto, pada Desember tahun 2021 sempat mengatakan, ada 2 alat bukti yang belum dapat dipastikan oleh penyidik dalam kasus pembunuhan itu. Kenapa kasus ini tingkat kesulitannya sangat tinggi? Karena sampai saat ini penyidik belum dapat memastikan 2 alat bukti, ungkap Yani, pada tanggal 30 Desember tahun 2021 di Mapolda Jabar. Yani mengatakan, pihaknya telah melakukan berapa langkah dalam penyidikan kasus Subang ini. Mulai dari olah tempat kejadian perkara sebanyak 5 kali, otopsi jasad korban sebanyak 2 kali, hingga pemeriksaan terhadap 69 saksi. Saksi 69 yang sudah diperiksa 15, diantaranya dari keluarga, 11 saksi yang saat itu melintas di TKP, 32 saksi untuk menentukan alibi. Sedangkan 11 saksi lain tidak berhubungan dengan peristiwa, tapi diambil keterangannya, ungkap Yani. Penyidik juga telah memeriksa 7 saksi ahli. Selain itu, penyidik telah menganalisis kamera pengawas atau CCTV di jalan sepanjang 50 km di sekitar TKP. Upaya terakhir, polisi memeriksa saksi potensial untuk mendapatkan sketsa wajah dari terduga pelaku pembunuhan. Sketsa wajah terduga pelaku juga sudah disebar ke seluruh kantor kepolisian di Indonesia. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo juga sempat mengatakan, pihaknya sampai saat ini masih terus berusaha menangkap terduga pelaku. Subang juga masih penyidikan, masih mengejar DPO, ungkap Ibrahim Tompo.